Aku coba pelajarin semuanya ya, pelajarin Buddha. Tapi kok pertanyaan-pertanyaan filsafat gue kok nggak kejawab ya? Oh, nggak kejawab di situ? Di biksu gitu loh. Pokoknya gue ngucap sama Tuhan, gue bilang, ya Tuhan, aku tuh orangnya pengen nanya gitu loh, kenapa kita harus hidup, kenapa kita harus pernah, pokoknya repot banget sih gini-gini, pokoknya buat apa gitu intinya. Aku pengen terjawab pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Dan dijawabnya kalau dirimu bisa memberikan aku kayak pemimpin agama yang bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan aku mau ngejalanin agama itu. Akhirnya gue nggak nyari di Buddha, gue nyari di Hindu, ternyata belum kejawab juga. Jadi emang kayak jodoh-jodohan gitu loh. Oh, lu sempat ke Hindu ya? Ya semuanya gue pelajarin, Konghucu semuanya gue pelajarin, bener-bener semuanya. Sampai akhirnya ada tante gue, yuk kita ikut pengajian ini yuk, kita ada pengajian ini, ada pak ustadznya gitu. Oh ya udah oke gitu loh. Nggak taunya menarik banget. Di situ gue juga tanpa ada ekspektasi apa-apa gitu ya. Iya pak ustadz, ini buat apa sih kita hidup begini-gini, ini buat ini. Tiba-tiba dibuka lah, ada kayak ayat Quran apa, terus gue juga udah lupa lagi ayatnya apa, tapi pokoknya dia menjawab dengan sangat filosofis dan sangat logis, yang gue juga nggak nyangka ternyata kejawabnya sama pemuka agama Islam. Ada namanya Pak Rahmat, terus dan gue enak banget dengerin penjelasannya dia, karena jarang loh lo nemu kayak pemimpin agama, pastor, biksu, siapapun lah gitu ya, tapi yang ngobrolnya tuh nyambung gitu loh. Nah gue tuh harus dijawab gitu loh pertanyaan-pertanyaan logika gue, walaupun akhirnya nanti perjalanannya nggak akan logika terus ya gitu, cuma akhirnya kejawab. Terus gue langsung mikir, ya Allah, ya Tuhan, waktu itu gue bilangnya, apa mungkin ini kali ya, jadi gue dijawabnya di sini ya berarti gue harus jalanin ini. Ya udah deh pak, saya belajar terus sama bapak gitu. Gitu. Terus itu kata bapak, ya tergantung kamu mau sholat nggak 5 waktu. Karena sekarang saya udah tahu buat apa gitu ya, saya mau deh belajar lah gue besokan ngafalin Al-Fatihah. Dian Sastrowardoyo lahir dalam keluarga dengan latar belakang agama yang beragam. Ayahnya beragama Buddha dan ibunya Katolik. Sejak kecil, Dian telah terbiasa hidup dalam suasana spiritual yang terbuka. Ia dibesarkan dengan nilai-nilai toleransi, tetapi juga mengalami kebingungan karena berbagai ajaran yang berbeda di sekelilingnya. Ia mengikuti sakramen dalam agama Katolik dan mendapat pendidikan agama formal. Namun, seiring bertambahnya usia, muncul keraguan dan rasa penasaran dalam dirinya. Latar keluarga yang plural itu menjadi benih awal pencariannya terhadap kebenaran yang sejati dan spiritualitas yang menyentuh hati dan logikanya. Di usia remaja, ketika banyak teman seusianya sibuk dengan urusan sekolah dan pergaulan, Dian justru mulai dikuasai rasa penasaran yang mendalam terhadap hakikat hidup. Ia bukan hanya membaca buku-buku pelajaran, tapi mulai menyelami bacaan filsafat, sejarah, dan agama. Pertanyaan seperti, dari mana manusia berasal? Apa tujuan kita hidup? Dan apa yang terjadi setelah kematian? Seringkali memenuhi pikirannya. Dalam podcast, Dian mengaku bahwa ia tak puas dengan jawaban-jawaban normatif yang ia dapat selama ini. Ia merasa harus mencari jawaban sendiri, dengan pikiran terbuka dan hati yang jujur. Rasa dahaga intelektual dan spiritual Dian tak juga reda. Ia merasa berada di persimpangan. Di satu sisi, ia tumbuh dalam keluarga Katolik dan terdidik dengan nilai-nilai agama itu. Di sisi lain, batinnya terus mendorong untuk mengeksplorasi makna hidup yang lebih dalam. Di tengah pencarian itu, ia mengalami semacam krisis identitas spiritual. Bukan dalam arti kehilangan, tapi dalam makna pencarian. Ia sempat bertanya-tanya, apakah aku hanya menjalani keyakinan karena dilahirkan dalamnya? Pertanyaan itu membawanya pada keputusan besar, membuka diri terhadap semua sumber kebenaran, termasuk Islam. Pencarian itu akhirnya mempertemukan Dian dengan sebuah pengalaman yang tak pernah ia duga. Undangan dari tantenya untuk menghadiri sebuah pengajian. Awalnya, ia datang hanya karena sopan santun, tanpa ekspektasi apapun.
Tapi suasana pengajian itu terasa berbeda. Tidak menghakimi, tidak memaksa, justru penuh kehangatan dan kebijaksanaan. Di tengah pengajian, Dian memberanikan diri mengajukan satu pertanyaan besar yang selama ini menghantuinya. Kalau dunia pada akhirnya akan dihancurkan oleh kiamat, mengapa Tuhan menciptakannya? Semua hadirin terdiam. Ustadz tersenyum, lalu menjawab dengan ketenangan yang mengejutkan. Dengan tenang, sang Ustadz menjawab pertanyaan Dian yang sangat mendasar itu. Ia tidak menjawab dengan dogma kaku, tapi menjelaskan melalui ayat-ayat Al-Quran dan logika sederhana tentang kehendak Tuhan, ujian kehidupan, serta tujuan penciptaan. Dian tertegun. Baginya, itu bukan sekedar jawaban, tapi titik terang. Ia berkata dalam podcast Daniel Mananta bahwa jawaban itu filosofis, logis, dan menyentuh hati. Untuk pertama kalinya, ia merasa pertanyaannya yang terdalam mendapat respon yang utuh, tidak hanya menjawab pikirannya, tapi juga menggetarkan jiwanya. Disitulah cahaya Islam mulai mengetuk hatinya dengan lembut namun pasti. Sepulang dari pengajian itu, hati Dian tidak lagi sama. Ia tidak langsung memutuskan masuk Islam, tapi benih keingintahuan itu tumbuh subur dalam dirinya. Ia mulai mencari lebih banyak informasi tentang Islam, membaca buku, menonton ceramah, bahkan kembali datang ke pengajian-pengajian berikutnya. Namun yang paling membekas baginya adalah bagaimana Islam menjawab pertanyaan-pertanyaan eksistensialnya dengan cara yang masuk akal dan tidak menghakimi. Dalam podcast, ia menyebut bahwa hatinya terasa damai untuk pertama kalinya. Islam tidak datang sebagai tekanan, melainkan sebagai jawaban yang ia cari selama ini. Pada titik ini, Dian mulai merasakan dorongan batin yang tak tertahankan, sebuah ketenangan yang tak ia temukan sebelumnya. Muncul setiap kali ia mendalami ajaran Islam. Ia menggambarkan proses ini dalam podcast sebagai sesuatu yang halus tapi dalam. Seolah-olah hatinya pelan-pelan diselimuti cahaya yang tak terlihat. Ia pun mulai membandingkan ajaran-ajaran agama lain yang pernah ia pelajari, dan semakin sadar bahwa Islam memiliki struktur keimanan yang menyentuh akal dan jiwa. Tanpa paksaan dari siapapun, Dian perlahan merasa yakin inilah jalan yang paling jujur bagi pencarian hidupnya. Di usia 21 tahun, setelah melalui proses kontemplasi panjang dan pencarian yang intens, Dian akhirnya mengambil keputusan besar, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ia melakukannya secara pribadi, tenang, tanpa sorotan media atau publik. Bagi Dian, keputusan itu bukan sekedar pindah keyakinan, melainkan jawaban atas keraguan, kegelisahan, dan pertanyaan batinnya selama ini. Dalam sebuah podcast, ia menegaskan bahwa proses itu bukan karena dorongan orang lain atau pasangan, melainkan murni hasil pencarian jujur yang membawanya pada cahaya Islam. Ia menggambarkan momen itu sebagai perasaan pulang ke tempat yang selama ini ia cari. Setelah bersyahadat, Dian menyadari bahwa perjalanan barunya sebagai seorang muslimah bukan hanya soal keyakinan, tetapi juga perjuangan untuk belajar. Tantangan pertama yang ia hadapi adalah membaca dan memahami surah Al-Fatihah. Ia bahkan mengaku belajar dari buku anak-anak SD karena belum bisa membaca huruf Arab. Proses itu tidak mudah, tapi penuh makna. Ia bercerita bagaimana setiap baris ayat ia pelajari tidak hanya bunyinya, tetapi juga maknanya. Ia tidak ingin sekedar bisa membaca, tapi juga memahami apa yang ia ucapkan dalam sholatnya. Sebagai seorang aktris, Dian terbiasa mendalami karakter dengan memahami makna kata demi kata dalam setiap naskah. Ia menerapkan pendekatan yang sama dalam belajar Al-Fatihah dan ayat-ayat lain dalam Al-Quran. Bagi Dian,
Membaca tanpa memahami tidak cukup. Ia ingin meresapi makna setiap lafaz agar ibadahnya tidak sekedar ritual, tapi komunikasi yang jujur dengan Tuhan. Dalam podcast, ia menggambarkan proses ini sebagai berakting dengan hati, bukan dengan wajah, di mana bacaan sholat menjadi bentuk ekspresi iman yang lahir dari kesadaran, bukan kewajiban semata. Proses spiritual Dian tak hanya mengubah cara berpikirnya, tapi juga membentuk ulang isi hatinya. Ia merasakan bahwa Islam bukan sekedar agama dengan aturan, tetapi jalan hidup yang menyentuh jiwa. Dalam podcast, ia mengatakan bahwa Islam memberinya kedamaian yang stabil, bukan ketenangan sesaat, tapi perasaan pulang ke arah yang benar. Setiap kali ia sholat, mengaji, atau merenung, ia merasa ada dialog yang jujur antara dirinya dan Tuhan. Bukan formalitas, tapi hubungan yang hidup. Inilah yang membuatnya semakin mantap dan bersyukur telah memilih Islam sebagai jalan hidup. Keputusan Dian untuk menjadi mu'alaf sempat mengejutkan orang-orang terdekatnya, terutama karena ia tidak pernah menunjukkannya secara terbuka sebelumnya. Namun, sikapnya yang lembut, sabar, dan konsisten dalam menjalani Islam perlahan-lahan membuat keluarga dan sahabatnya memahami. Ia tidak memaksa siapapun untuk menerima pilihannya, tapi membiarkan keindahan perubahan itu berbicara lewat sikap dan ketenangannya. Dalam podcast, Dian menyebut bahwa keyakinannya justru mempererat hubungan keluarganya, karena ia tetap menghormati dan mencintai mereka apa adanya tanpa menghakimi. Inilah wujud toleransi sejati yang ia pelajari dari Islam. Dian juga merasakan bahwa perjalanan spiritualnya sangat berpengaruh pada cara pandangnya terhadap hidup, pekerjaan, dan hubungan sosial. Ia mengaku lebih tenang dalam menghadapi tekanan karir sebagai public figure, lebih hati-hati dalam bersikap, dan lebih sadar akan tanggung jawab moral sebagai manusia. Dalam podcast bersama Daniel Malanta, ia menyebut bahwa Islam telah membentuk ulang nilai-nilai dasarnya, bahwa semua yang ia miliki hanyalah titipan, dan tugasnya adalah menjaga amanah itu sebaik-baiknya. Prinsip itu kini menjadi fondasi dalam langkah-langkah hidupnya, baik sebagai ibu, istri, maupun seorang seniman. Dalam perbincangannya bersama Daniel Mananta, Dian menekankan bahwa Islam bukanlah akhir dari pencarian, tapi awal dari perjalanan baru yang penuh makna. Ia terus belajar, baik secara keilmuan maupun batin, agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Ia juga membagikan bahwa salah satu hal terindah dalam Islam adalah konsep tawakal dan ikhlas, menyerahkan segala urusan kepada Tuhan setelah berusaha sebaik mungkin. Konsep inilah yang membuatnya tidak lagi dikuasai rasa takut atau cemas berlebihan dalam menghadapi hidup, termasuk ketika berada di bawah tekanan publik sebagai seorang selebritas. Menutup kisahnya dalam podcast, Dian menyampaikan pesan mendalam kepada siapapun yang sedang mencari makna hidup. Jangan takut bertanya, jangan takut meragukan, dan jangan berhenti mencari kebenaran. Ia percaya bahwa pencarian spiritual adalah perjalanan yang sangat personal. Setiap orang punya waktunya sendiri untuk menemukan cahaya. Ia berkata bahwa kejujuran dalam pencarian adalah kunci. Ketika kita benar-benar ingin tahu dan membuka hati, Tuhan pasti menunjukkan jalan, dan baginya jalan itu bernama Islam, agama yang merangkul akalnya, mengisi hatinya, dan membimbing hidupnya dengan penuh cinta.